Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hafifah dari kelas A, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang diksi atau pilihan kata. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih itu diksi? Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Ciri-ciri diksi itu ada 3. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna, bentuk yang sesuai dengan gagasan, situasi, serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Kemudian, fungsi diksi terbagi menjadi 4, di antaranya 1. Membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan penulis atau pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Dan yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Lalu, manfaat diksi yaitu ada untuk pembaca atau pendengar dan juga ada untuk penulis itu sendiri. Untuk pembaca atau pendengar, diksi dapat bermanfaat sebagai dapat membedakan dengan baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang mempunyai ejaan yang mirip. Sedangkan untuk penulis itu sendiri, diksi bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri serta kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Kemudian jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi dapat dibedakan menjadi 2, yakni jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya dan jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya dibedakan menjadi 2, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif berarti makna asli, makna asal, atau juga makna yang sebenarnya dari suatu kalimat ataupun kata. Seperti contohnya, Budi sangat gemar membaca, maka tidak kaget jika dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian makna konotatif. Makna konotatif berarti makna yang memiliki arti bukan yang sebenarnya dari sebuah kalimat atau kata. Seperti contohnya, Budi merupakan murid yang kutu buku, jadi tidak kaget kalau dia pintar dan memiliki pengetahuan yang luas. Itulah tadi yang membedakan makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif seperti contohnya tadi, Budi sangat gemar membaca. Gemar membaca itu adalah makna denotatif atau makna sebenarnya. Kemudian yang tadi makna konotatif atau bukan makna yang sebenarnya itu contohnya, Budi merupakan murid yang kutu buku. Kata kutu buku di sini berarti bahwa Budi itu sangat suka membaca buku. Jadi itulah yang membedakan antara makna konotatif dan makna denotatif. Kemudian jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama itu sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai makna yang sama. Dengan kata lain, sinonim merupakan sebuah persamaan kata. Seperti contohnya, bahagia sinonimnya senang, matahari sinonimnya mentari, cantik sinonimnya elok, dan pintar sinonimnya pandai. Yang kedua, antonim. Antonim merupakan kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Artinya, dalam kata lain, antonim ini merupakan lawan kata. Seperti contohnya, naik antonimnya turun, besar antonimnya kecil, banyak antonimnya sedikit, tinggi antonimnya pendek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, homonim. Homonim merupakan kata yang mempunyai makna berbeda, namun pada lafal atau ejaannya itu sama. Seperti contoh 2 kalimat ini. Kalimat pertama, pada pertengahan bulan, ibu selalu menerima upah kerja. Kemudian kalimat kedua, bulan purnama tersebut terlihat sangat jelas dan banyak bintang yang menemaninya. Kata bulan pada contoh kalimat pertama dan kalimat kedua itu memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Pada kalimat 1 menunjukkan tanggal, kata bulan menunjukkan tanggal, sedangkan pada kalimat 2 itu
Kata bulan menunjukkan bulan yang ada di langit. Kemudian homofom. Homofom merupakan kata yang mempunyai makna serta ejaan yang berbeda, namun mempunyai lafal yang sama. Contohnya dua kalimat ini. Kalimat pertama, Anita sedang mentransfer uang di bank. Kalimat kedua, Bang Dimas merupakan kakak Anita. Kata bang mempunyai lafal yang sama, namun mempunyai ejaan serta makna yang berbeda. Pada kalimat satu itu menunjukkan tempat, sedangkan kalimat kedua itu menunjukkan arti saudara. Kemudian homograf. Homograf merupakan kata yang mempunyai makna serta lafal yang berbeda, namun mempunyai cara ejaan yang sama. Seperti contoh dua kalimat ini. Anita suka makan tahu goreng di ujung jalan. Kalimat kedua, Anita tidak tahu bahwa kalau hari ini hari Rabu. Kata tahu pada dua kalimat itu dituliskan dengan cara yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Seperti pada kalimat satu itu menunjukkan ke arah makanan, sedangkan pada kalimat kedua itu menunjukkan kepada lupa pada hari Rabu. Kemudian hipermin atau hiponim. Hipermin merupakan kata mewakili banyak dari kata lain. Jadi, sebuah kata hipermin tersebut bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan kata hiponim merupakan kata yang terwakili artinya oleh satu kata hipernim. Seperti contohnya, di hutan banyak segala jenis binatang buas, misalnya seperti harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Untuk kata hipernimnya itu yaitu binatang buas, sedangkan untuk kata hiponimnya itu harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi singkat yang saya pahami mengenai diksi atau pilihan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.